Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helin Putri dengan NIM A2G124021. Saya berasal dari Universitas Jambi. Saat ini saya akan melakukan video praktik pembelajaran dengan mata pelajaran IPAS pada topik B, kondisi perekonomian daerahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Ada yang nggak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua? Hadir. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau kalian cek kiri dan kanan ada sampah nggak di sekitar kalian? Kalau ada, dibuang dulu. Ada? Tidak ada. Oke. Lanjut ya. Udah makan? Udah makan? Udah kenyang ya? Udah siap belajar? Oke, karena udah siap belajar, silakan. Siapa yang mau pimpin doa ke depan? Abi? Silakan Abi, pimpin doa. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abi, silakan duduk. Makasih ya. Oke, sekarang anak-anak Ibu silakan berdiri. Kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Tahu lagu Indonesia Raya? Tahu. Oke, kita nyanyikan dulu ya lagu Indonesia Raya. Keluarkan suaranya dan perhatiin ke depan. Lagu si kecil. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk
Oke, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ibu, tadi kita menyanyikan lagu apa? Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya yang kita nyanyikan bersama-sama tadi itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk mencintai dan juga membangun negeri ini. Nah, mencintai tanah air itu bisa kita lakukan lewat sikap jujur, terus semangat belajar dan juga menghargai orang lain. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, ibu ingin tahu perasaan anak ibu hari ini. Jika kalian senang, angkat jempol ke atas. Jika kalian sedih atau galau atau murung, jempolnya ke bawah. Bisa? Bisa. Gimana perasaan anak ibu hari ini? Senang, senang. Ada yang sedih nggak? Senang. Wah, alhamdulillah senang semua nih. Senang semua kan? Nah, biar makin senang, makin semangat belajar, kita ice breaking dulu ya. Yuk, silakan berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu. Perhatiin ke depan ya, ikutin gerakan ice breakingnya. Ikutin. Yo, lebih cepat lagi. Semangat. Lebih cepat lagi, ayo. Oke, lebih cepat lagi. Oke, silakan duduk kembali. Gimana? Udah semangat belajar? Udah ya, karena udah ice breaking juga. Nah, sekarang ibu mau tanya ke kalian. Anak-anak ibu, apakah kalian tahu apa saja bentuk aktivitas perekonomian yang ada di daerah Jambi? Bentuknya apa aja? Ayo, coba dibuka bahan ajarnya. Ada apa aja bentuknya? Perkebunan. Kalau perkebunan di daerah Jambi ada apa? Sawit, pinang. Oke, pintar. Selain itu? Perikanan. Perikanan kalau di Jambi ada apa? Sungai, Batang? Hari. Oke, selanjutnya apa lagi? Peternakan. Apa lagi? Perdagangan. Kalau perdagangan di Jambi ada apa di sini? Pasar Angso 2. Selain Pasar Angso 2 ada pasar apa lagi? Pasar Andil. Banyak ya pasar. Oke, selain itu ada lagi nggak bentuknya? Pertanian. Oke, selain itu apa lagi? Jasa. Kalau jasa di Jambi ada apa? Pariwisata misalnya. Candi Muara Jambi. Selain itu tempat wisata di Jambi apa lagi? Taman Rimba. Oke, pintar. Berarti bentuk aktivitas perekonomian ada banyak ya di Jambi. Nah, terus anak-anak ibu tahu nggak apa aktivitas perekonomian yang menjadi andalan daerah kita Jambi? Yang menjadi andalan. Apa aktivitas ekonominya? Kira-kira apa? Kalau misalnya kayak perkebunan, apa yang andalannya di Jambi? Sawit. Terus apa lagi? Pinang. Karena dijual sampai ke luar negeri. Oke, kalau misalnya di perdagangan, andalannya apa? Aktivitas andalannya? Apa kira-kira? Jualan. Jualan di mana? Jualan di mana?
Jualan di pasar, pasar Aksum 2 bisa. Selain itu jualan di mana lagi aktivitas ekonominya? Di mana? Di Ancol? Bisa kan? Bisa, oke. Berarti tadi ada Pinang, sawit, terus ada pasar juga. Selain itu apa lagi yang menjadi aktivitas andalan daerah Jambi, aktivitasnya, ekonomi? Pariwisata. Kalau pariwisata Jambi yang andalannya apa? Candi Muara Jambi. Pernah ke candi? Pernah. Kalau Kamse 2 tadi pernah? Nah, pernah semua berarti. Kalau melihat Pinang, pernah? Pernah, oke. Nah, tadi Candi Muara Jambi. Candi Muara Jambi ada di mana? Di Muara Jambi, oke, pintar. Berarti aktivitas ekonomi andalan di daerah Jambi ada banyak, seperti yang kalian sebutkan tadi ya. Nah, terus sekarang Ibu mau kalian bayangkan apa yang akan terjadi apabila perekonomian daerah kita ini tidak dijaga ataupun tidak dikelola dengan baik aktivitas-aktivitas tadi. Kira-kira apa yang akan terjadi? Misalnya tadi perdagangan tuh banyak orang jualan, terus wisata juga, Pinang, ada petani Pinang tuh jualan. Kira-kira kalau nggak dikelola dengan baik, kira-kira mereka gimana? Iya, tidak mendapatkan pelanggan. Apalagi selain itu? Nah, bisa menurunnya pembeli. Apalagi kalau misalnya tidak dijaga atau ditingkatkan. Kira-kira gimana? Ayo pikir. Misalnya di Pasar Angsa 2 mereka jualan, tapi mereka nggak ngelola jualannya dengan baik. Jadi kualitas sayurnya atau ininya jelek. Kira-kira gimana? Nggak dikelola tuh. Ada yang mau beli? Enggak, berarti pembelinya menurun. Kalau misalnya pembeli menurun, pembeli sepi, kira-kira gimana merekanya? Ayo, rugi. Berarti pendapatan mereka menurun. Kalau misalnya pendapatan mereka menurun, kira-kira mereka gimana nanti? Nah, ayo, pendapatan mereka menurun nih, kira-kira nggak bisa makan. Iyalah, kalau misalnya pendapatan mereka menurun, mereka tidak bisa membeli ataupun memenuhi kebutuhan hidup seperti makan ataupun biaya sekolah kayak kalian ini. Oke, sampai sini paham? Nah, pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi, kita hari ini akan belajar pada topik B, kondisi perekonomian di daerahku. Ya. Nah, jadi kalian belajar ini itu punya tujuan. Jadi tujuan kita hari ini itu yang pertama, nanti kalian akan nonton video berita tentang aktivitas daerah Jambi, aktivitas ekonomi daerah Jambi. Silakan kalian analisis isi video berita tersebut. Nanti kalian analisisnya kalian kerjakan di LKPD individu, nanti Ibu bagi. Terus yang kedua, setelah itu kalian akan diskusi ke kelompok. Nah, dari diskusi kelompok tadi, silakan kalian akan memecahkan permasalahan tentang bagaimana cara meningkatkan perekonomian daerah kita melalui aktivitas andalan yang kalian sebutin tadi tuh. Udah. Nah, baru setelah itu kalian akan presentasi. Nah, kalau presentasi kalian akan menjelaskan hasil diskusi kalian di depan kelas dengan baik. Sampai sini paham anak Ibu? Paham. Nah, karena udah paham semua, Ibu mau bagiin LKPD individu. Silakan anak-anak Ibu tulis namanya sama kelasnya, lalu baca petunjuk yang ada di LKPD individunya ya. Jangan dikerjakan dulu ya. Nanti mulai kerjakannya tunggu arahan dari Ibu. Silakan kalian baca petunjuk dan juga soal-soal yang ada di situ. Nah, sekarang perhatiin ke depan. Ibu akan menampilkan video berita. Silakan anak Ibu perhatikan dan analisis isi video tersebut sambil membaca soal-soal yang ada di LKPD individu. Udah siap? Siap? Oke, perhatiin ke depan ya, Ibu putar. Kalian perhatiin ya. Pinang salah satu komoditi utama di Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan kawasan pertanian pinang. Namun saat ini petani sangat merugi, di mana harga pinang sangat anjlok. Saat ini harga pinang dijual dengan harga Rp4.000 per kilogramnya. Perhatikan videonya, kerjakannya nanti ya. Rp5.000. Dampak menurunnya harga ini, produksi petani pinang juga menurun. Petani mengurangi produksi panennya. Dibaca soalnya, kerjakannya nanti. Dibaca dulu soalnya. Perhatikan videonya ya. Udah lama semenjak Pak Jokowi ke sini. Nggak tahu betul.
Namanya sudah ditulis. Sampai 2000. Per kilo ya, Pak? Ya. Belum ada kenaikan. Belum. Petani berharap harga pinang kembali stabil bahkan tinggi, sehingga membantu ekonomi masyarakat yang fokus sebagai petani pinang. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Ya, pemirsa libur Natal dan Abi, Tahun Baru namanya sudah tahun ditulis, ini, Abi. Jumlah Tulis dulu kunjung namanya. wisatawan di kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Candi Mau Jambi jauh Namanya ditulis ya? berbanding dengan jumlah pengunjung dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jumlah wisatawan di Candi Muaro Jambi kini hanya sekitar 300 hingga 400 pengunjung dalam sehari. Pemirsa, kawasan situs percandian terluas di Asia Tenggara di Muaro Jambi kini terlihat sepi dan tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tak hanya itu, setelah pemerintah pusat melakukan penataan kawasan candi melalui proyek revitalisasi candi 2 tahun terakhir, pengunjung harus memutar jauh jika hendak memasuki kawasan Candi Muaro Jambi. Pihak pengelola tidak mengetahui secara pasti penyebab turunnya jumlah pengunjung di KCBN Candi Muaro Jambi. Ya sekitar 300-400. Perhatikan videonya ya. Kalau itu tahun lalu berapa? Tahun lalu bisa mencapai 600 sampai 700. Kalau sampai 600 bisa 1000 lebih kan? Atau 25 ya. Kemarin nggak sampai 1000, cuma 900-an. Ketegasan pengelola pasar Angsoduo dan pemerintah Kota Jambi merugikan pengunjung pasar, bahkan mereka mengeluh harus membayar parkir 2 kali untuk berbelanja di pasar terbesar di Kota Jambi ini. Di pintu masuk pasar secara resmi dan di dalam area pasar ada lagi parkir liar atau ilegal. Ini terus berlangsung sejak sistem parkir dengan karcis ini diterapkan. Parkir liar ini sudah berkeliaran dan bebas beroperasi. Tak ada tindakan tegas dari pihak terkait untuk menertibkan. Menurut pengunjung, para parkir liar ini cukup meresahkan karena mereka sering memaksa untuk meminta uang parkir. Mereka harus kembali membayar parkir secara resmi di pintu keluar pasar. Pengunjung berharap adanya ketegasan pengelola pasar maupun pemerintah Kota Jambi untuk menertibkan parkir liar ini. Hendro Sandi, TVRI Jambi melaporkan. Oke, sudah. Sekarang perhatiin dulu ke depan. Jangan mengerjakan dulu ya. Sekarang Ibu mau tanya tentang isi video. Tadi ada apa aja aktivitas ekonomi yang di video? Harga pinangnya kenapa? Anjlok. Habis itu apa lagi? Misalnya pengunjung Candi Muaro Jambi. Oke, menurunnya jumlah wisatawan di Candi Muaro Jambi. Habis itu apa lagi? Membayar parkir 2 kali. Ya, membayar parkir 2 kali atau maraknya parkir liar di Pasar Angso 2. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira menurut kalian apa penyebabnya? Kenapa 3 permasalahan tadi itu terjadi? Misalnya yang pertama, maraknya parkir liar. Kira-kira penyebabnya apa? Penyebabnya? Karena tidak ada lahan untuk Oke, karena tidak ada lahan parkir resmi. Terus apa lagi selain itu? pinangnya yang kurang bagus. Oke, bisa jadi pinangnya juga kurang bagus atau kurangnya minat konsumen atau pembeli. Jadi kalau misalnya pembelinya berkurang nih, pembeli pinang, kira-kira stok pinang yang di petani gimana? Numpuk ya? Numpuk. Oke, selain itu yang Candi Muaro Jambi tadi menurunnya, kira-kira penyebabnya apa menurun? Kita harus memutar karena kualitasnya kurang bagus dan harganya mahal. Itu Pinang. Apa? Candi Muaro Jambi, harga tiketnya mahal. Terus apa lagi selain itu? Kenapa orang-orang malas ke Candi Muaro Jambi? Makanya sepi. Apa lagi? Kualitas Jalannya kurang bagus. Apa lagi? Fasilitas. fasilitasnya kurang bagus Candi Muaro Harus jalan jauh. Terus apa lagi fasilitasnya? Kenapa, Abi? Fasilitasnya juga kurang bagus, kurang memadai. Ngapa kalian pernah ke Candi Muaro Jambi fasilitasnya kurang ya? Oke. Nah, tadi kan penyebab. Sekarang Ibu mau tanya, dampaknya apa dampaknya? Misalnya parkir liar dulu. Dampaknya apa ke masyarakat? jadi malas ke pasar. Orang jadi malas belanja ke Pasar Angso 2. Terus apa lagi? Kalau banyaknya parkir liar, orang parkir sembarangan nih. Kira-kira apa penyebab, apa yang akan terjadi kalau misalnya rame, orang parkir sembarangan? Maling. Macet. Macet enggak? Pernah enggak ke Pasar Angso 2 macet? Macet kan? Karena orang-orang pada parkir sembarangan. Karena kenapa? Karena tidak ada lahan parkir khusus. Oke, pintar. Kalau misalnya Pinang, kira-kira dampaknya apa Pinang? Kalau misalnya minat konsumennya berkurang? Apa?
Pendapatan petani. Pendapatan petani pinang menurun sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, itu dampaknya. Kalau yang wisata Candi Muara Jambi, apa dampaknya? Menurunnya? Ayo, apa dampaknya kalau menurunnya jumlah wisatawan di Candi Muara Jambi? Apa dampaknya? Pendapatannya gimana orang yang jualan di sekitar candi itu? Menurun ya kalau misalnya pengunjungnya sepi. Misalnya dia punya usaha, ada pegawai. Kira-kira kalau orang yang datang sepi, kira-kira pegawainya gimana? Mau gajinya? Nggak bisa kan? Otomatis lapangan pekerjaan berkurang. Terus apa lagi? Candi Muara Jambi itu dikelola oleh siapa? Pemerintah. Kalau misalnya pengunjungnya berkurang, otomatis pemasukan daerah juga berkurang. Oke, nah pertanyaan Ibu tadi tentang penyebab dan dampak, silakan kalian jawab ya hasil analisisnya itu di LKPD individu yang Ibu berikan. Mau berapa menit? 3 menit? Cukup? Mau berapa menit? 3 menit ya? Oke, silakan anak-anak Ibu kerjakan. Ibu tampilkan ya timer waktu 3 menit. Silakan kerjakan sampai batas waktu 3 menitnya. Waktunya masih ada 2 menit lebih. Silakan dibaca baik-baik jawabannya berdasarkan isi video tadi ya. Nanti kalau ada yang nggak tahu boleh tanya ke Ibu kalau misalnya ada yang kesulitan ya. Waktunya masih ada 2 menit, kerjakan, baca baik-baik. Waktunya tinggal 1 menit lebih. Masih banyak kok. Nanti yang sudah kumpulkannya jadi 1 per meja. Sudah? Coba dibaca-baca lagi. Masih ada waktunya 1 menit. Baca-baca lagi ya. Nanti kalau waktunya udah habis, silakan satukan kumpulnya ke 1 orang per meja. Ke depan ya. Dibaca lagi, waktunya masih 1 menit 20 detik lagi. Dibaca-baca lagi jawabannya. Kalau ada yang nggak tahu boleh tanya ya. Sudah Givya. Dibaca-baca lagi ya. Waktunya masih ada 1 menit lagi. Yang sudah boleh kumpul ke depan. Sudah? Kumpul. Oke, makasih ya. Oke, makasih. Sudah semua ya? Udah, oke. Udah semua? Masih semangat nggak belajar? Masih. Oke, biar semangat kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus bisa? Bisa kan? Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Udah fokus? Oke, udah. Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang ini namanya kelompok Pinang. Yang ini namanya kelompok Angso Duo. Yang ini namanya kelompok Candi Muara Jambi. Oke, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik yang kelompok. Ini yang kelompok Pinang, lembar kerjanya. Ini kelompok Angso Duo, dan ini kelompok Candi Muara Jambi. Oke, sebelum itu perhatiin dulu ke depan.
Perhatiin ke depan. Ibu akan jelasin gimana langkah kalian mengerjakan. Untuk kelompok Pinang, di situ silakan kalian amati 2 poster yang ada di LKPD individu. Lalu kemudian kalian jawab 3 soal berdasarkan informasi yang ada di poster. Oke, paham? Nanti bisa dibaca petunjuknya juga ada di sana ya. Kalau untuk yang kelompok Angsa 2, kalian nanti akan menonton video berita tentang maraknya parkir liar. Di situ kalian mendapatkan permasalahan yang berbeda ya, sesuai dengan nama kelompok kalian. Ini silakan dibuka, ditonton video berita. Nanti untuk lebih lanjutnya baca petunjuk yang ada di situ ya. Nah, kelompok ini silakan tulis namanya. Kalian nanti melakukan gallery walk. Itu pos 1, pos 2 dan pos 3. Silakan kalian ke pos-pos, nanti satu pos satu soal kalian jawab, oke? Dibaca informasi di situ, oke. Sekarang sebelum mulai nih, mau berapa menit tugas kelompoknya nih dikerjakan? 10? Cukup? Oke, 10 ya. Silakan anak-anak ibu mulai kerja kelompok. Perhatikan timer di depan ya, sampai batas waktu 10 menit. Nanti siap nggak siap presentasi, oke? Oke, silakan kerjakan. Yang kelompok Candi Muara Jambi boleh? Pos 1 dulu. Pos 1 di mana? Kesini dulu. Nanti kalau ada yang nggak tahu boleh tanya ke ibu ya. Nah, hidupin lagi tuh filenya ada di situ. Nah, coba searching, baca petunjuknya, beritanya apa. Tulis sini. Bukan, sini. Dengan tarif parkir tidak resmi yang dirasakan. Di Pasar Angso 2 tulis. Pasar Angso 2. Atas. Bukan yang Polda Jambi. Coba baca di petunjuknya, apa judul beritanya? Nah, yang ini. Polda Jambi tertibkan parkir liar kan? Nah. Tim Operasi Pekat Polda Jambi melakukan penertiban terhadap juru parkir liar di sejumlah kawasan. Ya, silakan perhatikan ya. Yang satu merhatiin isinya, yang satu tulis. Waktunya 10 menit, udah jalan 8 menit ya. Yang nggak tahu boleh bertanya ke ibu. Bisa? Oke, bisa ya. Di lokasi pertama Pasar Angso 2, petugas menertibkan juru parkir di dalam kawasan pasar. Sejumlah juru parkir yang berada di dalam Kerjasama ya mengerjakannya. Yang ini bisa? Keputar videonya? Bisa kan? Mari kita eksplor situs candi terbesar. Tuh, pernah kan kalian ke candi? Yang lain merhatiin itunya, informasinya, yang satu nulis jawabannya ya. Waktunya masih 7 menit lagi. Kerjakan baik-baik, kerjasama. Filosofi dan juga obat-obatan. Bisa bayangin gak sih betapa majunya peradaban Indonesia sejak dulu? Unik ya, dari sekitar 115 candi yang ada di sini, baru sekitar 15 yang dibangun. Dan ada sewa candi juga di Indonesia. Dan berdasarkan data yang dipublikasi sekali masih banyak data. Kita istirahat di warung kopi dusun. Di sini ada banyak makanan. Pernah nggak ke sini? Khas di sini loh. Kalau kalian mau ke sini Nggak pernah ke kopi dusunnya. dari kota Jambi aja masih. Besok-besok kalau ke candi pergi ke situ ya. Dan karena areanya luas, kalian bisa sewa sepeda listrik atau bisa motor. Tuh, Aku saranin kalian nyewa sepeda pernah di candi. Main sepeda? komen di bawah ya. Nggak pernah juga. Nah, ya coba lihat informasinya yang lain ya. Yang ini bisa. Oke, bisa. Amati posternya ya. Yang ini coba bantu kawannya
cari informasinya. Kerja sama ya ngerjainnya. Nah, yang ini bagus nih, kerja sama. Pinter. Baca soalnya baik-baik ya. Oke, yang kelompok candi lanjut ke pos 2. Waktunya tinggal 6 menit lagi ya. Bisa? Nah, buka di filenya. Ya. Ini aja, continue. Bukan, ini dah. Ini sebelahnya ya. Yang ini. Nah, pos 2. Diklik. Bisa? Nah, tuh, coba lihat informasinya ya dari nomor 1 dulu. Dengerin. Yang lain nulis. Sementara yang lain cari informasinya, bantu teman-temannya ya. Waktunya masih ada 4 menit 40 detik lagi. Oke. Putri, bantu kawannya cari jawabannya ya. Dibaca lagi. Oke, yang ini bagus. Bisa kan kebuka? Bisa kan? Dengerin itunya suaranya. Tuh, dengerin. Apa kata pengunjung, apa kata kakaknya? Bisa? Oke. Oke, waktunya tinggal 3 menit 30 detik lagi. Perhatiin juga ya waktunya. Silakan kalian kerja sama. Coba dibuka. Kalau ada yang nggak tahu atau yang membingungkan, boleh tanya ibu. Bisa? Cari, nah, pos 3. Diklik 2 kali. Nah, tuh, buka videonya. Dipencet, ya. Nah, tuh. Perhatiin tuh usaha sekitar masyarakat Candi. Silakan kalian amatin ya. Waktunya tinggal 2 menit 30 detik lagi. Kelompok Candi. Dibaca lagi soal-soalnya, kerjasama ya per kelompok. Yang lain cari informasi, yang lainnya nulis. Oke, pintar. Nanti sudah, coba dibaca-baca lagi. Waktunya masih ada 1 menit lagi. 1 menit 20 detik lagi.
Yang sudah dibaca-baca lagi. Habis ini kita presentasi. Nah, bagi yang sudah silakan kalian tentukan perannya. Siapa yang jadi moderator, siapa yang presentasi, siapa yang menjawab, siapa yang menutup. Bagi-bagi tugas. Yang sudah boleh bagi-bagi tugas ya untuk peran presentasi ke depan. Ini sudah. Bagi perannya sudah. Oke, bentar. Coba dibaca-baca lagi ya. Sudah bagi-bagi perannya? Yang buka siapa moderator? Oke, penutup. Tata baca soal, nanti Alka bantu jawab ya. Ya jawab kan? Oke. Yang ini sudah. Tentuin perannya ya. Waktunya tinggal 30 detik lagi. Yang lain silakan bagi perannya. Waktunya 20 detik lagi. Dibaca-baca lagi, 17, 16. Tinggal 15 detik lagi. Silakan tentukan perannya ya. Oke, waktunya sudah habis. Sudah semua? Sudah. Oke. Sekarang Ibu mau kita ice breaking dulu biar fokus. Namanya tepuk konsentrasi. Bisa? Oke. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, siap. Kelompok siapa yang mau maju duluan ke depan? Ada yang mau? Siapa yang duluan? Oke, kelompok Candi Muara Jambi, silakan maju ke depan. Yang lain perhatikan ya. Kelompok Candi Muara Jambi presentasi. Moderatornya siapa? Naila ya? Oke, yang lain perhatikan. Naila mau presentasi. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Candi Muara Jambi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan nama anggota dari. Perhatiin ya ke depan. Perkenalkan, nama saya Naila, nama saya Erin, nama saya Naomi, nama saya Dirwan. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Apa yang bisa dilakukan untuk mempromosikan Candi Muara Jambi agar lebih banyak wisatawan yang datang? Candi Muara Jambi dapat dipromosikan melalui media sosial, festival budaya, dan kolaborasi dengan agen pelajar. Besain ya suaranya. Yang lain perhatikan. 2. Bagaimana cara meningkatkan fasilitas di sekitar Candi Muara Jambi agar pengunjung merasa nyaman dan tertarik untuk datang? Fasilitas seperti toilet, tempat parkir, dan jalur akses yang baik perlu ditingkatkan agar pengunjung nyaman. Oke. Pertanyaan nomor 3. 3. Bagaimana masyarakat di sekitar Candi Muara Jambi dapat berperan dalam meningkatkan jumlah wisatawan? Masyarakat bisa ikut memajukan para wisata dengan membuka usaha kuliner atau kerajinan serta menjaga kebersihan dan apa? Keramahan terhadap wisatawan. Oke. Yuk moderatornya. Kami hadir. Belum? Ada yang pertanyaan atau komentar atau tanggapan? Apa ada yang ingin bertanya? Apa manfaat? Tunggu. Sebelum kalau mau bertanya, angkat tangan, sebutkan nama dari kelompok mana dan baca pertanyaannya. Oke? Ulang Givia. Ya. Nama saya. Nama saya Givia dari kelompok 9. Pertanyaannya Givia. Pertanyaan. Apa manfaat mempromosikan Candi Muara Jambi bagi perekonomian daerah? Apa manfaat mempromosikan Candi Muara Candi Muara Jambi bagi perekonomian daerah? Apa manfaatnya? agar pengunjung tertarik untuk
datang ke Candi Muara Jambi. Agar pengunjung apa tadi Nirwan tertarik? Untuk datang ke Candi Muara Jambi. Gimana Givia sama jawabannya? Oke? Oke. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada? Moderatornya yang mau nanggapin? Coba. Yang teman-teman yang lain ada yang mau nanggapin? Apakah ada yang mau menanggapin? Ada yang mau menanggapi atau berkomentar nggak sama penampilan dari kelompok Candi Muara Jambi? Gimana penampilan mereka? Bagus. Selain itu apa lagi? Selain bagus? Baik. Gimana tadi suaranya? Jelas? Oke, jelas. Percaya diri nggak mereka? Percaya diri. Pakaiannya gimana? Rapi? Oke, ada lagi mau yang berkomentar atau memberi tanggapan sama kelompok ini? Udah bagus berarti? Udah. Pertanyaannya ada yang mau diulang lagi? Enggak? Udah paham? Oke, silakan tutup. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu tepuk wow. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk kelompok Candi Muara Jambi. Kelompok lain siapa lagi yang mau maju? Oke, kelompok Pinang dulu ya. Udah nunjuk duluan. Silakan kelompok Pinang maju ke depan. Yang lain perhatikan, nanti silakan satu pertanyaan dan juga masing-masing kelompok memberikan tanggapan atau komentar. Oke, kelompok Pinang. Moderatornya siapa? Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pinang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok Pinang. Perkenalkan, nama saya Danisa, nama saya Divya, nama saya Putri, nama saya Akifah. Baik, kami akan berpresentasi tentang anjloknya harga pinang di Jambi. Anjloknya harga pinang. Perhatiin ya. 1. Apa saja cara yang bisa dilakukan untuk mengolah pinang agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi? Mengolah pinang menjadi produk lain seperti piring dari pelepas pinang dan orang briket dari limbah Orang pelepas briket. pinang. Terus? Bisa dikemas dengan menarik dan dijual secara online. 2. Menurutmu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Jambi untuk membantu petani pinang agar harga pinang naik? Pemerintah bisa membantu dengan memberikan pelatihan, membuka akses pasar dan ekspor, serta memberi bantuan alat pengolahan. Oke, pertanyaan selanjutnya Kifa. 3. Solusi lain apa yang bisa kalian berikan untuk mengatasi anjloknya harga pinang? Solusi lain yaitu membentuk koperasi petani, memasarkan produk secara online, serta mengembangkan produk lain dari olahan pinang. Oke, sudah? Silakan oper ke teman-temannya. Pertanyaan. Ayo, ada yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oke, Abi, silakan. Dengerin ya pertanyaan. Mengapa pinang perlu diolah menjadi produk lain? Mengapa pinang perlu diolah menjadi produk lain? Kenapa? Kelompok Pinang. Hah? Nggak bisa jawab? Coba oper ke teman-temannya. Ada yang mau bantu jawab nggak? Ada yang bisa dijawab? Nah, Nirwan. Silakan Nirwan bantu jawab. Agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Apa tadi jawabannya Abi? Kata Nirwan. Diolah menjadi apa? Diolah menjadi Produk lain, tidak hanya produk mentah saja. Dan bisa dijual secara online agar nilai jualnya lebih tinggi. Oke? Terima kasih Nirwan sudah membantu jawab pertanyaan. Oke, pertanyaan sudah. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Nah, komentar? Teman-teman ada yang... Teman-teman ada yang ingin memberi tanggapan atau komentar? Ayo, gimana? Ada yang memberi tanggapan nggak atau komentar atas penampilan dari kelompok Pinang? Gimana? Erin, mau apa komentarnya Erin? Bagus. Keren. Apa lagi? Apa lagi? Penampilannya gimana nih baju-bajunya? Rapi? Rapi. Oke, rapi. Selain itu? Suaranya
Suaranya jelas. Wah, bagus-bagus komentarnya nih. Ada lagi? Kompak. Apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Kelompok ini ada yang mau beri komentar? Enggak, sama. Sama. Nah, oke. Karena penampilannya udah bagus, besok-besok ditingkatkan lagi, oke? Lebih bagus lagi. Silakan tutup, Divya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu tepuk wow untuk kelompok Pinang. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk. Ayo, terakhir kelompoknya Angso 2. Silakan maju ke depan. Oke, kelompok Angso 2. Ganteng-ganteng. Siapa moderatornya? Oke, Salsa. Silakan buka Salsa. Yang lain perhatiin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Angsa 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Perkenalkan, nama saya Salsa, nama saya Tata, nama saya Reka, nama saya Abi. Baiklah, kami akan mempresentasikan Hasil. kerja kelompok kami. Apa permasalahannya? Maraknya parkir liar di pasar Jambi. Maraknya parkir liar di pasar Jambi. Perhatiin ya yang lain. Oke, lanjut. 1. Apa yang dilakukan oleh Polda Jambi dalam mengatasi parkir liar? Jawab. Menegaskan untuk agar tidak lagi melakukan parkir liar ilegal. Oke, menegaskan. 2. Jelaskan bagaimana penertiban parkir liar dari Pasar Angsa 2 bisa berdampak positif pada perekonomian daerah Jambi. Jawaban. Penertiban parkir liar berdampak positif bagi perekonomian daerah karena membuat pasar lebih tertib dan nyaman sehingga meningkatkan jumlah pengunjungan dan pendapatan. Oke, lanjut soal nomor 3. Alka ya yang baca. 3. Solusi apa yang bisa kalian berikan selain penertiban parkir liar untuk mengatasi parkir liar di Pasar Angsa 2? Oke, solusi lain. Jawaban. Solusi lain adalah menyediakan lahan parkir resmi dan melakukan sosialisasi pentingnya parkir yang tertib kepada masyarakat. Oke, sudah? Silakan moderatornya opor pertanyaan. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Teman-teman ada yang ingin bertanya dari kelompok kami? Ayo, ada yang mau bertanya? Kelompok siapa yang mau bertanya? Ke kelompok Angsa 2. Oh, Naomi. Oke, Naomi. Ya, perkenalkan dulu namanya, baru pertanyaannya apa. Nama saya Naomi, saya dari kelompok Candi Jambi. Saya ingin bertanya, apa tujuan dari penertiban parkir liar di Pasar Angsa 2 Jambi? Apa tujuan penertiban parkir liar di Pasar Angsa 2 Jambi? Nah, apa jawabannya? Untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan di area pasar sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan lancar dan pengunjung merasa nyaman berbelanja. Gimana Naomi sama jawabannya? Puas, oke. Kan yang komentar, tanggapan? Teman-teman ada yang ingin berkomentar atau Memberikan tanggapan? memberikan tanggapan dari kelompok kami? Ayo, kelompok lain ada yang memberikan komentar ataupun tanggapan sama penampilan dari kelompok Angsa 2? Siapa yang mau? Satu kelompok, satu orang memberikan komentar. Ayo. Oke, Nirwan, gimana penampilan dari kelompok Angsa 2? Bagus. Terus rapi? Apanya yang rapi? Pakaiannya. Terus apa lagi komentarnya? Suaranya gimana? Mereka presentasi jelas? Jelas. Jawabannya? Oke. Bagus. Apalagi komentarnya? Ada lagi?
Keren. Yang ini apa komentarnya? Penampilannya gimana? Gimana yang kalian lihat mereka berempat nih presentasi? Percaya diri, oke. Berarti bagus-bagus komentarnya. Udah bagus nih? Udah? Oke. Karena udah bagus, ditingkatkan lagi besok-besok biar lebih bagus, oke? Silakan tutup, Salsa. Sekian dari presentasi kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih dulu tepuk wow. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Masih semangat nggak? Masih? Yakin? Masih? Oke. Jadi sekarang Ibu mau kita tepuk hebat dulu untuk penampilan anak-anak Ibu tadi presentasi, karena kalian semuanya hebat-hebat presentasinya ya. Tadi komentarnya juga bagus-bagus. Oke, tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat, hebat, hebat. Oke, pintar. Nah, sekarang silakan kumpulkan LKPD kelompoknya ke depan, perwakilan aja. Perwakilan aja kumpul ke depan, oke. Yang lain? Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang perhatiin ke depan. Tadi kan kalian udah belajar nih, diskusi kelompok, cara meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah Jambi melalui aktivitas andalan daerah Jambi. Sekarang kita ulas dulu hasil diskusi kalian tadi. Mulai dari kelompok Pinang dulu. Tadi kelompok Pinang, gimana caranya agar Pinang tersebut bisa dapat harga jualnya tuh tinggi, harganya bisa lebih mahal. Gimana tadi? Caranya gimana? Agar Pinang itu harga jualnya lebih tinggi, agar petani lebih untung banyak. Tadi gimana caranya dari kelompok Pinang, kata kelompok Pinang? Ya, diolah jadi apa? Pinangnya diolah menjadi produk lain. Tadi produknya apa yang dikata di situ apa? Posternya maksudnya. Oh, yang tadi ya. Kan LKPD udah dikumpul. Posternya tadi ada limbah pinang itu dijadikan apa? Arang briket. Limbah pelepahnya itu limbah tahu kan? Sampah. Lalu ada juga piring dari pelepah pinang. Jadi biar harga jualnya lebih tinggi, pinangnya diolah menjadi produk lain. Setelah itu dikemas dengan semenarik mungkin dan bisa dijual secara online. Oke, kalau maraknya parkir liar tadi solusinya apa dari kelompok yang lain? Oke, berarti pemerintah harus menyediakan lahan parkir resmi. Lahan parkir resminya kira-kira perlu dijaga nggak sama petugas? Perlu, agar tidak ada oknum-oknum ilegal yang ngaku-ngaku jadi tukang parkir. Oke. Kalau yang Candi Muara Jambi tadi solusinya apa? Gimana caranya agar pengunjung ramai ke Candi Muara Jambi? Gimana tadi? Mempromosikannya bisa melalui apa? Media sosial. Apalagi? Membuat brosur. Oke, pintar. Nah, sekarang Ibu, karena sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham semua? Sudah. Oke. Sekarang Ibu ada penilaian diri sama penilaian antar teman. Silakan kalian tulis nama dan juga perhatikan petunjuknya yang ada di sini. Silakan kalian checklist sesuai dengan apa yang terjadi sama pembelajaran kita hari ini. Kalau penilaian diri itu kalian menilai diri kalian sendiri selama pembelajaran. Kalau penilaian antar teman kalian menilai teman selama pembelajaran. Nah, untuk sistemnya penilaian antar teman, misalnya perhatiin, Nirwan, perhatiin ke sini. Givia nilai Danesa, Danesa nilai Akifa, Akifa nilai Putri, Putri nilai Givia. Begitupun seterusnya. Nah, silakan kalian isi, jangan lupa ditulis nama. Tapi sebelum itu jangan dimulai dulu ya. Ibu, ada timernya. Kurang lebih ya. Yang ini tahu kan?
Tata nilai Salsa, Salsa nilai Abi, Abi nilai Alka, Alka nilai Tata. Yang ini berarti Erin nilai Nirwan, Nirwan nilai Naomi, Naomi nilai Naila, Naila nilai Erin. Berapa waktunya? 3 menit cukup? Cukup ya, Ibu kasih waktunya 3 menit. Silakan anak-anak Ibu kerjakan sampai batas waktu 3 menit. Oke, waktunya udah berjalan ya. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Isinya jujur ya, sesuai dengan diri kalian dan juga sesuai dengan teman kalian. Kalian menilai diri kalian dan teman kalian selama proses pembelajaran. Apakah mereka sudah bagus atau belum? Jangan lupa ditulis namanya ya. Jawabnya jujur, sesuai sama diri kalian. Nggak boleh bohong. Sudah? Dibaca-baca lagi ya, waktunya masih ada 1 menit lagi. Dibaca, jawab dengan benar. Sudah? Sudah? Dibaca-baca lagi. Waktunya masih ada 1 menit 20 detik lagi. Silakan dibaca-baca lagi. Nilainya harus jujur ya. Nanti kumpulnya perwakilan aja dari tiap-tiap meja. Dijadikan 1. Kalau nggak tahu boleh ditanya. Udah semua? Sudah? Oke, bolehlah kumpulin kalau udah semua. Silakan kumpulkan ke depan. Penilaian diri dan juga penilaian teman-teman. Terima kasih ya. Yang lain? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah semua? Sudah. Masih semangat nggak? Masih. Kayaknya udah loyo nih. Mentang-mentang udah di ujung. Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, karena udah pada semangat, sekarang Ibu ada soal evaluasi. Soal evaluasi ini untuk mengukur pemahaman kalian selama proses pembelajaran. Di sini ada 5 soal pilihan ganda. Silakan anak-anak Ibu isi mana jawabannya yang benar. Silakan tulis namanya dan juga kelasnya ya. Tidak boleh menyontek, isi sesuai dengan pemahaman anak-anak Ibu sekalian. Jangan lupa namanya ditulis. Nah, sebelum mengerjakan, berapa menit waktu yang mau Ibu kasih untuk menyelesaikan? 7, 5 menit cukup? Cukup ya, 5 menit ya kesepakatannya. Silakan mulai dikerjakan, waktunya 5 menit. Oke, waktunya 5 menit. Kalau ada yang membingungkan soalnya boleh ditanyakan. Dibaca baik-baik ya, nggak boleh nyontek. Namanya jangan lupa ditulis. Bisalkah? Oke.
Waktunya masih ada 3 menit lebih. Dibaca lagi soalnya, kerjakan benar-benar. Sudah? Baca lagi, waktunya masih panjang tuh, masih ada 3 menit 40 detik lagi. Dibaca lagi, nggak boleh nyontek. Dibaca lagi soalnya. Sudah Naila? Baca lagi. Waktunya masih ada 3 menit lagi. Dibaca-baca lagi. Nanti yang sudah boleh kumpul perwakilan aja ya, per meja ke depan. Sudah? Oke, ya, yang sudah bolehlah kumpul. Udah yakin tuh, udah dibaca-baca? Sudah. Oke, makasih ya. Yang lain? Masih ada 2 menit waktunya. Oke, terima kasih. Oke, sampai sini sebelum itu ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang masih bingung? Ada? Nggak ada? Udah paham semua? Sudah? Yakin? Oke, karena udah pada paham semua, nggak ada lagi yang bingung, nggak ada lagi yang mau bertanya, maka kita simpulin lah pembelajaran kita hari ini ya. Ibu mau kita simpulinnya sama-sama. Ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Naila silakan. Saya belajar bahwa bentuk aktivitas ekonomi sangat beragam, seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pariwisata di daerah Jambi. Aktivitas andalan seperti pengelolaan Pinang, Pasar Angkoduo, dan wisata Candi Muara Jambi memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian daerah. Gimana yang lain dengar kesimpulan dari Naila? Apa tadi kesimpulannya kalau dengar? Iya, aktivitas perekonomian. Coba dibaca ulang Naila, besar-besar suaranya. Yang lainnya perhatiin ya kesimpulan Naila. Iya, baca dari awal ya. Apa kesimpulannya? Saya belajar bahwa bentuk aktivitas ekonomi sangat beragam, seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pariwisata di daerah Jambi. Aktivitas andalan seperti pengelolaan Pinang, Pasar Angkoduo, dan wisata Candi Muara Jambi memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian daerah. Nah, tadi apa kata Naila? Dia belajar bahwa bentuk aktivitas ekonomi ada apa saja tadi bentuknya? Pertanian, terus apa lagi? Perkebunan, perdagangan, perikanan, dan banyak lainnya. Oke. Lalu tadi apa katanya? Aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh apa? Stabilitas ekonomi. Iya, mempengaruhi kestabilitas ekonomi melalui apa tadi Naila? Coba baca ulang. Enggak, apa tadi yang mempengaruhinya? Coba dibaca bahan ajarnya, ada tuh yang mempengaruhi aktivitas ekonomi daerah Jambi. Coba dibaca, jangan males baca ya. Faktor yang mempengaruhi kondisi perekonomian suatu daerah. Nih, apa aja faktornya? Kondisi geografis. Selain itu apa lagi? Sumber daya alam. Terus? Infrastruktur tahu? Seperti jalan, jembatan, infrastruktur itu pembangunan untuk arus. Paham? Nah, terus apa lagi? Teknologi. Berarti apa tadi? Kondisi aktivitas ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh
teknologi. Kondisi geografisnya. Tahu kondisi geografis? Pegunungan. Apa di kita di daerah kita ada pegunungan nggak? Ada apa? Gunung apa? Oke. Terus apa lagi selain kondisi geografis? Sumber daya alam. Sumber daya alam kita ada banyak. Oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Siapa lagi? Danesa, oke? Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, apa tadi kata Danesa? Aktivitas ekonomi adalah Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Naila sama Naomi, apa tadi kata Danesa? Aktivitas ekonomi itu apa? Nah, yo, kan nggak dengerin kan? Coba diulang Danesa, apa aktivitas ekonomi? Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi. Berarti aktivitas ekonomi itu termasuk ke pekerjaan orang tua. Oh, pekerjaan orang tua kalian tuh untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan? Iya kan? Berarti itu termasuk aktivitas ekonomi. Ada lagi Danesa yang mau disimpulkan? Apa lagi? Bentuk aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas bidang pertanian, Oke. perikanan, perindustrian, peternakan, perdagangan, jasa, dan pertambangan. Oke, bentuk aktivitas ekonomi ada banyak seperti yang dikatakan Naila dan juga Danesa. Satu lagi deh Ibu mau. Siapa ada yang bisa menyimpulkan? Oh, Salsa, oke, Salsa. Saya menyimpulkan Yang lain dengerin. untuk meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan sumber Yang lain dengerin. peningkatan infrastruktur, teknologi, serta kualitas sumber daya manusia agar potensi ekonomi daerah bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, tadi apa kesimpulan dari Salsa? Untuk meningkatkan aktivitas perekonomian daerah diperlukan adanya kerja dengan pemerintah. Jadi harus bekerja sama. Oke, sampai sini. Ada lagi yang menyimpulkan? Udah? Sudah. Oke. Sebelum Ibu tutup, kita refleksi dulu. Ayo perhati ke depan, kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu mau nanya, anak-anak, apakah pembelajaran dengan materi aktivitas perekonomian di daerahku ini menyenangkan? Menyenangkan. Terus perasaan kalian apa selama mengikuti pembelajaran? Senang? Ada yang sedih nggak atau nggak semangat? Senang semua? Oke, bagus. Lalu, karena kalian senang nih, kegiatan mana yang paling kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Menonton video, presentasi, apalagi? Kegiatan apa lagi? Kerja kelompok dan presentasi. Oke. Nah, sekarang ada nggak kesulitan kalian selama mengikuti pembelajaran? Ada kesulitan nggak? Ada. Apa kesulitannya? Oh, pas mencari jawaban, berarti harus baca-bacalah lagi. Ada lagi? Sudah? Nah, oke, anak-anak Ibu, hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar pada topik C, yaitu wah ternyata daerahku luar biasa. Nah, silakan anak-anak Ibu persiapkan diri kalian lebih baik lagi untuk pembelajaran selanjutnya agar pembelajaran kita menyenangkan dan juga bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah ya. Oke, karena ilmu akan mudah dipahami jika kita datang ke kelas dengan siap. Paham? Oke, silakan ketua kelas siapa? Abi, pimpin doanya. Semua siap? Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi, silakan duduk kembali. Ibu izin keluar ya. Nanti tunggu aja di kelas untuk pembelajaran selanjutnya. Oke?